Saya omong-omong dengan 3-4 orang bapak begitu. Saya bilang begini, apa yang paling berharga dalam hidupmu? HP Romo. Oh, kenapa? HP di sana ada semua teman-teman saya semuanya. Kalau HP saya hilang, saya bingung Romo. Terus kalau istrimu hilang, saya cari lagi Romo. Itulah artinya orang yang menaati janji perkawinan hanya formalitas. Atau mungkin kita naik motor, lampu merah, ada polisi, kita rem, rem. Tapi kalau ada polisi kita lari, ngaput, tak pakai helm lagi, tak ada surat lagi. Kenapa? Hukum itu menjadikan kita hanya formalitas belaka. Dan mengapa kita perlu misah? Tidak perlu remuannya, cukuplah Natal Paskah saja. Yang penting nanti mau kawin saya misah, mau mati saya misah Romo. Oh begitukah? Itulah yang kita lihat dalam 5 perintah gereja, bukan? Hadapilah misa kudus dan pada hari yang dianjurkan, dan akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Itu aturan semuanya. Apakah dengan aturan itu kemudian membentuk kita menjadi pribadi yang peduli misalnya? Tadi sama apa saya katakan itu kosong, berarti yang di belakang mesti maju. Sebenarnya kan begitu kalau saya sebagai umat. Jadi kalau tidak, berarti kita tidak punya hati aturan itu. Nah, apakah dengan duduk di belakang kita nyaman? Saya tidak tahu. Ya, karena gereja ini apakah perlu kita misalnya 2 kali misalnya, itu menjadi pertimbangan saya nanti. Cukup sekali selesai itu, kalau supaya penuh semua sekali selesai. Karena misalnya cuma saya capek, mulut bisa lepas, kita persiapan sedikit, nanti kita mesti ulas lagi. Kalau memang sekali cukup ya selesai. Ada 2 kali kosong, banyak kosong kan percuma, sama bangku. Ya. Aturan itu apa sekalian, dan Tuhan itu menggunakan wewenangnya sebagai putra Allah, mendobrak aturan yang dilarang pada hari Sabat. 613 aturan. Hari Minggu tidak boleh, Sabat tidak boleh begini. Tuhan menyembuhkan pada hari Sabat. Dan ketika Yesus menggunakan wewenangnya itu, itulah sebenarnya aturan sebagai hati nurani yang menyelamatkan orang. Memang di mana-mana ada aturan ya, di sekolah, apalagi di seminari ya, soal nilai minimal nilainya sekian. Ya, kerap kali ini menjadi perdebatan kami para pembina misalnya. Dia ini cuma 5,9. Tentu ada plus-plusnya, dia punya attitude-nya bagus, tanggung jawab bagus ya, kita naikkan, kita loloskan. Tapi kalau dari 5,9 malah semacam kerbau, omong kosong banyak, udah kita outkan saja. Sehingga selalu ada batas-batas minimal. Di paroki kita punya aturan kemarin, semua umat mengeluarkan uang 1 juta untuk kuburan. Tentu kalau misalnya orang tidak punya, yang punya berikan lebih, ada yang 10 juta, ada yang 50 juta, ada yang juga tidak, memang tidak masalah. Dan itu wewenang bisa digunakan oleh pastor paroki, menggunakan itu untuk membantu orang. Dan aturan itu penting selama itu memberikan kita kebersamaan sehingga tahu. Sehingga misalnya jam 6, artinya jam 6 kurang 5 itu sudah mulai. Itu di Palasari, lain lagi di tempat lain. Ada yang jam 6 misal, jam 7 belum mulai, ada juga itu. Tapi kita tidak mau begitu. Saya tidak mau. Kita mesti konsisten bahwa waktu ini pemberian Tuhan, lebih awal sedikit untuk kemuliaan Tuhan. Sikap apa yang perlu kita hindari agar aturan itu memampukan kita melihat bahwa di dalam aturan itu ada Allah yang hadir, yang menggerakkan kita untuk semakin menjadi pembawa berkat lewat pikiran, perkataan ya. Karena kita kan suka omong banyak, kadang-kadang kita percaya sama klinik-klinik misalnya ya. Misalnya minta maaf ini, dalam istilah Bali ada keren naur sasangi ya. Itu bukan istilahnya Katolik itu. Ya dulu, karena dulu saya punya mama pernah begitu. Dia bawa kemana, ke sana pojok sana itu ngapain? Sesangi apa itu? Apa pajeng kah? Kadang biu doang hijas kah? Taruh di situ tuh, macam di bawah pohon begitu. Lu ngapain? Ya karena seperti itu kan. Kadang tak, apalagi yang aneh-aneh itu yang dulu mungkin, saya ini kok sakit terus-terus nih jadi Katolik ini. Hari Minggu flu, Selasa kaki patah, Kamis hidung patah, Rabu Sabtu tabrakan. Kemudian dia minta maaf ini. Dia datang ke orang pintar, kamu pidana semua pamit nih. Datanglah kepada saya.
Romo saya belum mau pamit ini, dan Katolik kamu masuk kamu pergi Tuhan tidak peduli. Sing perlu mau pamit, adik itu aduh Romo, ngapain pamit sama siapa? Iman itu masalah pribadimu sama Tuhan. Terus bagaimana? Ya, saya nggak tahu. Yang penting kamu berbuat baik, entah kamu Katolik, entah bukan, bagi Tuhan tuh yang penting perbuatmu baik. Orang senang sama kamu karena kamu betul-betul tidak banyak omong, tidak banyak gosip. Saya juga dengar, mungkin nggak tahu, saya salah dengar, mungkin salah usah dikoreksi ini. Ketika kita pasang AC ini ada komentar ini, jangan kau nih masang AC. Saya takut, itu benar belum lagi siapkan semua, kaca dah dibolongin semua. Saya tanya, kamu nyumbang berapa? Singado Romo, singado nyumbang dah ngomong apa ya? Nanti kalau kamu tidak mau saya pasang AC, kamu misah, aku di luar aja nanti misah. Nah, itu seperti itu kan omong-omong kosong. Kalau kamu tidak buat apa-apa, kamu komentar lagi, itu dosanya dosa kuadrat namanya dosa itu. Ya, nanti kalau masuk neraka paling bawah. Nah, itu juga bagian dari aturan. Ya, dan sikap apa yang perlu kita buat supaya kita tidak terjebak pada aturan ini menjadi kaku mati. Ada kisah begini, suami istri yang setia, yang bagus ya, dia tidak pernah selingkuh ini. Laki-laki juga tidak pernah melihat perempuan dengan nafsu, tidak ada, kalau ada orang baik. Kemudian mereka merayakan pesta perak. Pesta perak, mereka sepanjang hari mereka tidak ke kerja, hanya di rumah. Dan undangannya cuma satu, dia mengundang Yesus. Yesus undangan saya mengundang Yesus hadir jam 6 sore. Suami sudah siap sama anak-anaknya, sama karyawan, pembantu semua. Jam 6 belum datang Yesusnya ini. Kemudian jam 6 lebih 5 bunyi bel ting tong. Keluar ibunya pakai konde yang apa tuh yang besar itu, mungkin satu gember itu datang keluar. Apa yang terjadi? Ada satu anak yang berung badan semua, koreng semuanya. Koreng, saya bilang minta maaf ibu, boleh saya minta makan di sini? Kurang garam ini. Saya mau pesta perak ini, kau lagi datang sini nih. Kau salah alamat, pergi sana. Gitu. Kemudian jam 6.30 bunyi bel lagi, ting tong gitu. Satu ibu yang kena penyakit apa tuh, lehernya kecil gitu. Dia macam omong setengah mati, jalan dituntun sama anak kecil gitu. Permisi, yang keluar bapaknya nih, saya lagi sakit, saya boleh minta makan sedikit. Waduh, marah lagi bapaknya ini. Ini bukan restoran, ini kami mau tunggu Yesus ini. Kamu mau tahu Yesus? Kami tunggu dia nih, bukan tunggu kau nih. Pergilah. Yang terakhir, kemudian bel terakhir berbunyi, datanglah seorang yang kakinya putung, patah kaki, dia pakai tongkat begitu. Juga dia minta makan, juga dimarahi. Kami tunggu Yesus bukan kau nih. Muka buruk putung lagi kau nih. Boleh dia usir lagi. Akhirnya karena lelah menunggu sampai jam 12, tertidurlah mereka semua. Dan sang ibu memimpi bertemu Yesus. Ibunya langsung tanya, Yesus kau terlalu sekali. Saya undang kau jam 6 nih kami pesta perak, ini kau tidak datang. Langsung Yesus juga marah. Ibu, kau punya mata buta, mata hati buta. Bagaimana saya buta? Saya melihat semuanya. Bukan itu. Kamu dengar bel jam 6.05, 6.30, benar saya dengar. Saya kunjung itu semua orang yang kakinya buruk, kakinya putung semua. Dan karena matamu buta, mata hatimu buta, engkau tidak melihat bahwa aku Yesus hadir di situ. Kagetlah ibu itu, kagetlah. Dan inilah sebenarnya keperluan kita dalam hukum, dalam aturan, bahwa kita melihat bahwa dalam hukum itu tersamar Yesus. Dengan hukum kita menjadi murah hati. Dengan hukum kita menjadi tertib, bertanggung jawab misalnya. Sehingga kalau kita tanggung kur misalnya, adalah mungkin ya 3 suara, 4, 5 suara. Jangan lagu yang besar saja kah? Lagu yang bagus kah? Mana tuh ketipung? Tuh pakai ketipung sedikit kalau ada itu. Ya. Juga saya mengatakan kepada semua anggota lingkungan, minimal 3 kali latihan kur lah. Semangat supaya jangan hanya kualo-kualo. Kualo-kualo dan nak bedik Romo.
kamu bisa minta orang lain bantu toh. Telepon si A, tolong bantu kami kur. Itu aturan. Semua jangan ya muni ada, kalau tidak bisa minta maaf ini. Saya minta supaya siapapun yang kur minimal kurnya bagus lah. Dapatlah mungkin ya 8,5 lah. Jangan 5,8, enggak lulus macam anak seminari ini. Ya? Saya katakan kepada semua orang, kepada umat sekalian juga, kalau masuklah duduk di depan. Ya, kalau saya bikin supaya penuh begitu. Kalau terlambat ya silakan terlambat. Saya tidak peduli kalau terlambat, mungkin ada urusan sakit, itu tidak masalah. Ya. Semoga kita yang tahu aturan ini melihat bahwa sebagaimana tadi orang yang mengundang Yesus tapi mereka lupa karena hatinya tertutup mati, bahwa dalam diri orang yang lumpuh, yang putung, Yesus hadir ya. Itulah persiapan kita dalam menyambut nanti Rabu Abu. Kita ada aturan di mana-mana, di KBG ada aturan, paroki apalagi banyak aturannya, pemaksaan ada. Oke, tapi semua untuk apa? Untuk agar umat kita menyadari kehadiran Yesus yang kita imani. Dan juga mungkin salah satu bentuk Yesus hadir bahwa jangan komentar macam-macam kalau kita tidak tahu faktanya. Seperti tadi misalnya, apa gunaannya masang AC? Saya dengar saya agak marah, agak jengkel. Kurang garam ini, tidak sumbang lagi. Saya doakan orang yang demikian dipanggil Tuhan. Ya, minta maaf ini. Saya tuh orangnya, maaf, saya bukan tiba pengecut. Kalau omong saya datang sama saya, kita mau omong baik. Apa gunanya pasang AC? Saya dengar itu saya jengkel. Karena itu maaf ini, saya mempertaruhkan saya punya nama baik. Si A, WA si B, si A si B itu nyumbang sedikit. Kan omong begitu kan itu tidak benar itu. Saya tahu orang yang omong itu, saya dengar tahu persis orangnya. Nah, saya dengar dan saya laporkan begitu. Nah, semoga tidak ada lagi omong yang tidak benar ya. Karena aturan itu omong, kalau kamu tidak suka dengan saya, omong langsung ke saya. 4 mata. Sebelum pulang saya berikan perminyakan suci supaya kita makin kudus, semakin tahu menggunakan mulut yang benar. Sehingga itulah aturan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Kita berdiri.